kufarun, orang-orang kafir gitu. Juga semua orang kafir, kafir kufur kepada Allah yang Maha Agung. Wa yazununa annahum, dan mereka menyangka, semua yang golongan menyangka bahwa sebenarnya mereka adalah orang-orang mukmin. Padahal adalah orang-orang yang kufarun billah, orang-orang yang kafir kepada Allah. Dan mereka menyangka bahwa sebenarnya mereka orang mukmin. Mana yang pertama? Al-qatil muslimin al-zinin, orang yang bunuh kepada orang muslim lagi. Al-zinin, atau orang yang bunuh kepada kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang dilindungi, yang ada di negara muslim, kemudian dia dilindungi, itu nggak boleh dibunuh. Nah, pada hakikatnya dia itu bayar pajak jizyah di negara muslim, tidak ada dilindungi, maka diberi hakim tanpa ada hak. Bunuh orang muslim, bunuh kafir zimmi tanpa ada hak, maka hukumnya jadi kufur. Walaupun mereka menyangka adalah orang-orang mukmin. Makanya hati-hati banget. Dan sampai orang muslim sama muslim bentrok, gara-gara sesuatu, merebutin lahan, muslim sama muslim berantem, merebutin segala macam yang sifatnya bukan menegakkan agama, jadi bunuh muslim sama muslim berantem, itu kedudukannya itu. Ada hak, yang ada hak seperti dia dibunuh lagi, itu kan ada hak, emang ada hukuman dalam Islam. Ya. Dibunuh lagi. Kalau dia bunuh kafir zimmi kan harus dikasih kisos. Itu kan ada hak. Dibunuh lagi. Ini mah nggak ada hak. Kalau dia berantem pakai ngomongnya kaurahnya, yang sekarang itu bunuh orang muslim. Ya apa itu? Nggak ada salah, nggak apa membaca baik. Orang muslim. Berutin cewek, muslim berantem. Terbunuh lagi. Dibangkah gitu ya. Al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh sama yang dibunuh neraka. Kok kenapa sih yang dibunuh masuk neraka juga? Ya kalau dia nggak keduluan dibunuh, kalau itu keduluan juga saya pengen bunuh kan, keduluan dibunuh baik. Kalau nggak keduluan dibunuh kan dia bunuh duluan malah. Itu makanya al-qatil wal maqtul finnar sebenarnya. Yang bunuh sama yang dibunuh masuk neraka. Wadayus wasahiru, tukang sihir. Nah itu, santet. Kamu bunuh orang muslim gitu. Santet. Hanya jangan terlalu ini. Saya apa? Dosa ini. Kalau ketemu orang malam-malam dia muter tasbih lagi. Jarang ngomong santet nyari yang sakti. Wadayus alladzi la yagharu ala ahlihi, dan orang yang dayus. Siapa dayus itu? Alladzi la yagharu ala ahlihi, orang yang tidak ada kecemburuan terhadap keluarganya, istrinya, anak perempuannya, juga termasuk saudara perempuannya. Di orang ya hayo. Hati-hati, dayus namanya. Kan banyak orang jual gini nyari duit, jual anak perempuan nyari duit, jual saudara perempuan nyari duit. Orang banyak orang. Ya, dayus namanya. Tidak memperhatikan, tidak ada rasa cemburu. Bini diborang, nggak ada rasa cemburu. Anak perempuan diborang, nggak ada rasa cemburu. Anaknya, saudara perempuan dibawa orang. Hati-hati. Ya, kita mau ini hati-hati dulu. Neng, bapak mau kondangan dulu. Itu kalau mau cuma di rumah nih berdua, nggak ada lagi nih. Kunci aja, kunci rumah ya berdua. Macam-macam suruh kunci. Bahaya ini kunci. Dikasih kuncinya.
ada cemburu, itu yang begitu tuh yang ngeri. Dayus namanya. Anaknya dibawa malam pulang pagi sama orang lain. Dayus, nggak ada rasa cemburu gitu. Nah, makanya inna minal ghirati ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Kata Nabi itu. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala la bersabda Nabi inna minal ghirati ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Ya, jadi sesungguhnya dari cemburu juga ada yang dicintai oleh Allah, wa minha, dan sebagian cemburu juga ada yang dibenci oleh Allah. Termasuk wa inna minal khuyala'i ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Ya, sesungguhnya kesombongan ada yang disukai oleh Allah, dan sebagian juga ada kesombongan yang dibenci oleh Allah. Mana amil ghiratul lati yuhibbu Allah. Ya, adapun fa'ammal ghiratu allati yuhibbu Allah, adapun cemburu yang dicintai oleh Allah, fal ghiratu fi zawqi raibati. Di mana ya, kecemburuan itu fi ghairatin ada kecurigaan, mencurigakan. Curiga nggak kita kalau anak-anak berdua kita di dalam rumah? Curiga. Kali nggak ada curiga kali. Bahaya. Gini kita di orang malam-malam udah bawa aja dari pulang untuk aman. Kasih martabak. Padahal sekarang udah di sini apa? Bisa di kondom. Wah, gitu. Bahaya. Yang penting aman. Itu kan membuat orang lebih apa? Lebih leluasa lagi untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Intinya jangan ambil benih, gitu kan? Itu adalah ya nggak ada curiga, nggak ada kecurigaan sama sekali. Itu iya, nggak ada kecemburuan. Yang mana ya kecurigaan itu, kecemburuan itu ada apa? Ada kecurigaan dalam kecemburuan. Bahaya. Ini pulang ojek sama dia, pergi sama dia. Gitu ya, pulang ojek, nongkrong di pinggir satu. Udah tuh. Mana kek? Sekali senggol enak nih. Senggol enak juga begini, udah bang, terusin bang. Oh, gitu. Hati-hati orang. Kecuali yang dibenci nggak ada digoyah oleh batin, ya. Wa amal ghiratu allati yubghidu Allah. Adapun kecemburuan yang dibenci oleh Allah, fal ghiratu digoyah oleh batin. Jadi kecurigaan kecemburuan yang tidak ada kecurigaan di dalamnya. Seperti ya kita punya anak tapi ramai-ramai ngobrolnya, ya, dan kita juga memberinya ada, gitu kan. Kalau dari berapa jam 9 pulang subuh ya lumayan. Kan terbatas, ntar lagi bini ya kemana-mana harus izin, kemana dia berangkatnya. Nggak izin gerakan. Kalau kita izinin dia pergi nggak tahu kemana dia pulang anak jadi dosa. Maka itu nggak ada, itu termasuk itu kan orang lain yang ngerjain, kita yang dosa nih. Orang lain yang ngerjain kan, tapi kita yang dosa. Maka kita harus ada rasa cemburu di situ. Kalau ada kecemburuan, yang bahaya di situ. Ketika dia melakukan tidak senonoh, kita izinin, makanya itu bagian dosa kita. Karena nggak ada kecemburuan, dayus namanya. Kata dia mah orang mukmin baik, orang yang bini pergi anak pergi juga, dia malah gitu sholat, jikir baik, lo nggak soleh banget udah. Gitu. Nggak tahunya ada yang melakukan dosa, apa bagian dosanya? Bagian dosanya. Anak seperti itu, keluarga itu susahnya gitu itu. Tapi ini anak mah belum anak aja. Kalau anak aja gimana? Malah mau saya di PSK dulu kayak gitu. Agak betah nih kakak aja nih, agak betah. Kakak dulu nih. Apa masing-masing lah. Anak betul nggak, hatinya tenang aja. Capek sendiri. Capek sendiri itu. Udah. Ini.
sombong nggak boleh, sombong ada yang dicintai oleh Allah, sombong yang dibenci oleh Allah. Allah. Mana sombong yang dicintai oleh Allah? Wa amal khuyala allati yuhibbuhu Allahu wa ikhtiyarul rajuli fi kita. Jadi ada sombong yang dicintai oleh Allah, yaitu kesombongan seorang kita di dalam berperang. Musuh mah nggak apa-apa, ayo berantem, mau berantem, ya maaf ya saya mah nggak ngawarin, mau musuh gitu, berani dia, udah sombong, harus kita seperti kita yang lebih hebat dari dia, terus ada rasa takut dengan kita. Waktu yang dan ikhtiarnya semua indah sodapati ketika sodapati. Saya bukan ngomongin kalau nggak ada gua nih, bukan itu mah. Ya, sana untuk menarik. Ya, seperti saya nggak bakat, kalau tahu 8 black, tuh kalau 8 black, apa sudah kok buat berapa tuh masalah emas 8 black bayangin. Bukan pak, nggak tahu tanggung. Oh, ambil. 8 black emas diambil, emas 8 black berapa? Nah, kalau yang dibenci sama Allah amal kaya Allah tidak Allah fakir rajul itu bagi wal fakir adalah kesombongan seseorang bagi di dalam kejelekan kejahatan ya, wal fakir dan juga kesombongan. Sokakan satu ya, berapa 3 ya? Satu ngaku muslim tapi hakikatnya kafir ya, orang muslim orang yang membunuh pada muslim atau kafir ini tanpa. Yang kedua wasairu, orang yang tukang sihir ya. Kemudian yang ketiga adalah dayus ala yegora ala ahli, orang yang tidak ada kecemburuan terhadap keluarga, istri, anak perempuan, ya, saudara perempuan. Nah, zaman sekarang sebetulnya kulit curiga juga orang mah punya anak laki-laki di luar laki-laki kan mah curiga juga, takut didemet. Ada lagi bete. Apalagi anak kita ganteng ya, anak kita ganteng nih, yang bawa, waduh bahaya. Menanggap. Gitu. Waruya dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, innallaha ta'ala la yaqbalu yaumal qiyamah, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu, tidak menerima Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat, minas syakuri, daripada syakur, orang yang syakur ya. Sorpan, tidak terima amalan wajibnya, wal adlan, dan juga tidak terima amalan sunnah ya. Allah tidak menerima amalan wajibnya, amalan sunnah daripada syakur, orang yang syakur. Wa mas syakur ya Rasulullah, nah, kila ditanya, dikatakan wa mas syakur ya Rasulullah, apa itu syakur ya Rasulullah, orang yang syakur itu ya Rasulullah. Wala alladzi itu ala ahli ar-rijal, alladzi, kata Nabi, alladzi yuhiru, yaitu orang yang memasukkan ala ahli, kepada keluarganya, ar-rijala, terhadap laki-laki. Masukin ke rumahnya laki-laki yang bukan mungkin ngobrol sama bininya ngobrol sama putrinya ngobrol sama saudara perempuan, dia mah lagi enak-enak aja, dia mah nyantai be, alhamdulillah bini gue laku, anak gue laku, nggak tahu dia mah lagi berbuat sesuatu, dia mah lagi tas bebas ya, maaf ya kalau musuh dulu ya, bapak mau wiridan dulu nih, pokoknya tenang-tenang aja, jadi mah aman.
Kalau di luar pegel mah di dalam aja, kuncinya nggak dikunci ini tuh. Masukkan ya seorang ya terhadap keluarga akan dijalan kepada akan laki-laki para laki-laki. Ini Rohul Bukhari syukur. Kemudian wa mani zakat. Yang nomor keempat adalah mani zakat, orang yang tidak membayar zakat, mencegah zakat. Orang yang bayar zakat. Zakat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi dhahabin wala fiddatin ma min sahibi dhahabin, tidak ada daripada orang yang punya emas. Ma min sahibi dhahabin, tidak ada daripada orang yang punya emas, wala fiddatin, dan juga tidak ada orang yang punya perak. Layu adi minha hakoha, layu adi yang tidak menunaikan dia minha daripada emas perak. Hakoha akan haknya. Illa idza kana yaumul kiamati, illa kecuali idza kana tatkala ada yaumul kiamati, pada hari kiamat, hari kiamat. Supihat, ya, dibuatkan lempengan bahu baginya. Supihat, dibuatkan lempengan, ini apa? Emas peraknya dibuat lempengan bahu baginya. Sofa iha minarin, akan lempengan-lempengan dari luar. Umnya, maka dipanaskan. Umnya, maka dipanaskan. Alaiha, atasnya. Atas ini lempengan-lempengan itu, lempengan emas, lempengan perak, di nari jahanam, di neraka jahanam. Payukwa, maka ditiriska. Setelah panas lempengan, ditiriska biha dengan lempengan itu. Jambuhu, apa namanya, pinggirnya, sisinya, wajabinuhu, dan juga jidatnya, dahinya, wal zuhruhu, dan juga punggungnya. Ulama barodat,
maka ulama ketika dingin ini lempengan tadi uidat maka dikembalikan ini lempengan lahu ya, kepada nar yaumin pada hari, karena ada mikdaruhu ukuran hari itu homsina alfa sanatin 50.000 tahun. Fatayuqdo sehingga dipenuhi bainal ibadi antara hamba-hamba. Ayah maka melihat ia sabilahu akan jalannya. Ima ada kalanya ilal janati, wa ima dan ada kalanya ilal nari. Jadi adanya orang yang mencegah zakat atau orang yang punya emas perak ya sudah sampai nisabnya, kalau emas ya 90 atau 85 sampai 90 gram ya, atau punya perak ya, 20 miskol kemudian tidak ditunaikan dari emas perak itu kepada haknya yang harus dikeluarkan. Bila karena yang mau kiamati, kecuali ada nanti hari kiamat itu emas perak dibuat lempengan-lempengan, dijadikan lempengan-lempengan kayak tuliskan minari daripada api neraka. Kemudian pohonnya dipanaskan alaiha di atas neraka itu. Binari jahanam di dalam neraka jahanam. Setelah apa? Payu wa bihadu janbuhu wa jabinuhu wa zuhru dituliskan. Jadi pemakai dituliskan orang itu yang punya emas perak itu yang jadi keluarkan zakatnya biha dengan tadi itu lempengan-lempengan emas perak itu. Nah, pinggirannya gitu dituliskan ya, kemudian tidak tadi dituliskan sampai punggung dituliskan pakai emas. Sampai didingin dikembalikan lagi. Ada di mana? Di yaumin karena mikdaru khamsina alfa sanatin, nanti di akhirat. Ya. Di mana hari itu ukurannya satu hari sama dengan 50.000 tahun. Jadi satu hari di hari kiamat itu adalah 50.000 tahun ukuran kita. Ukuran hari dunia. Ya, kalau misalnya sehari ya kalau di sini 50.000 tahun bandingan sampai kapan? Sampai nanti tentukan apakah di antara hamba-hamba ya kayak dia melihat jalannya, apakah dia adakah dia masuk surga, apakah apa koima kita nanti adakah dia masuk ke dalam neraka. Kalau udah habis dosa-dosanya, kalau udah habis dosa baru. Sore badannya rajin ya masih rajin tapi ada kata orang kafir disiksa dengan harta yang kubur. Kemudian yang kelima wasyaribu hamrin, orang yang minum khamar. Hadis dalam hadis
syaribul khamri, orang yang minum khamar, yuhsyaru, akan dikumpulkan. Wal kuzu, dan bermula wadah, wadahnya itu khamar, mu'allaqun diuluki, dikalungkan di lehernya. Wadah apa? Khamar itu akan dikalungkan di leher. Wal qadahu biadihi, sedangkan gelas biadihi berada di tangan. Wahwa, dan bermula orang minum khamar, antanu min kulli jifatin, itu lebih bau daripada tiap-tiap bangkai. Ala adi yang ada di atas bumi. Lebih bau min kulli jifatin daripada tiap-tiap bangkai al adi yang ada di atas permukaan bumi. Yal anuhu kullu man yang mulu alaihi minal khalqi, yang mulu akan melaknat kepadanya kulluman, tiap-tiap orang, yang mulu yang melewati, ya. Ini kulluman alaihi atas syaribul khamri, atas syaribul khamar minal khalqi, daripada makhluk. Gitu ya, orang yang khamar. Berapa tuh? 5 ya? 5 kan 6? 5 3 4 5 6. Waman wajaba alil haju falam yahijja. Waman, dan orang yang wajib alih atasnya al haju, apa haji, falam yahijja, maka tidak haji ya. Jadi orang yang haji sudah punya kewajiban melaksanakan haji, mampu haji, kemudian dia tidak haji. Bahkan dalam kitab Tanqul Qaul, ya, kata yang muta Yahudian atau Nasrani, jika dia mati, ya, kata Yahudian atau Nasrani, insya Yahudian atau insya Nasrani, ya, wajib haji tapi dia tidak melaksanakan haji. Harta sudah ada untuk tanah haji tapi dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka ya matinya ya insya jika Allah menghendaki Yahudi atau jika Allah menghendaki dia Nasrani. Maka kalau inna Allah wa inna ilaihi raji'un. Barang siapa yang kufur kepada Allah, fa inna Allah, maka sungguh Allah Golim itu yang maha kaya anil alamin, daripada seluruh alam. Allah tidak butuh kepada ya, manusia atau alam makhluk. Ya, artinya apa? Orang yang meninggalkan iktikad ya, kewajiban haji, fa inna Allah ghanin anhu, sungguhnya Allah Golim itu yang maha kaya anhu, daripada orang itu. Tidak butuh Allah kepada orang yang tidak mengiktikad haji, wajibnya haji. Kemudian nomor yang ke 7, wasa'i fil fitan, orang yang berjalan, orang yang bekerja fil fitan di dalam fitnah. Orang yang beramal atau bekerja ya, di dalam melakukan fitnah, di dalam menjadi sebab asbab fitnah.
sesuatu yang jadi menimbulkan fitnah. Hati ya, zaman dulu zaman fitnah orang biasa. Tadi banget. Fitnah itu bukan sekedar ngomong doang ya. Kita tuh melakukan sesuatu yang timbul apa? Fitnah dosa. Kan dosa-dosa itu bisa itu termasuk fitnah dunia. Jadi banyak maksiatan itu kan termasuk fitnah. Yang besar. Zaman fitan, zaman banyak fitnah. Ini maksiat sudah merajalela. Wabai usilah min ahlil harbi, orang yang menjual pedang. Min ahlil harbi, daripada ahli perang. Ahli perang pedangnya dijual. Itu udah mau perang. Bergantung ke raket tuh. Udah gantung raket lah. Fancy. Perang pedangnya dijual, raketnya dijual. Mau perang. Wanakul mar'ati hiduburiha, termasuk orang yang menjimai istrinya hiduburiha pada duburnya. Menjimai istri duburnya pada dubur istri. Ada yang bener apa duburnya ini? Beda ya antara dari belakang sama dubur. Kalau dari belakang kan patuh hal sakul kayak apa? Anak itu gitu. Kalau masih kemana? Kemaluannya mah parahnya mah nggak jadi itu. Nggak boleh itu kedubur istri. Walaupun yang paling terbaik adalah seperti bagaimana biasanya. Yang lebih kan ya kecil. Uyang amat bro. Namanya Uyang banget. Jadi hanya dekat-dekat. Pengen lagi. Bagaimana dulu laki orang ya? Ambil dia juga boleh ya. Ya Allah. Udah nggak puas. Nggak sediain bener-bener malah ngambil dulu. Dulu. Kemudian wanak yudati hawakimin mahramin, ya, menikahi yang punya apa nama rahimin, keluarga mahramin yang mahram masih haram nikah kerabatnya, sama poknya, sama adiknya, mancingnya, itu kan masih mahram. Nggak boleh. Kalau nikah diharamkan pernikahan. Terus kalau masya Allah tahan baik orang. Nah makanya in alima terkadimnya kehadir hal ya
ini yang perbuatan tadi semua tuh yang 10 berarti ya, halalan mengatakan halal kafaro, maka dia hukumnya kufur. Ya. Kalau dia menyangka ya, bahwa perbuatan yang tadi itu semuanya yang 10 itu dibilang halal, maka hukumnya adalah kufur. Kalau seandainya dia mengitikadkan bahwa tadi semuanya adalah haram, maka tidak terjadi kufur. Nah, kalau diitikadkan yang tadi itu semuanya adalah boleh atau apa, dia nyangka bahwa itu adalah halal, maka hukumnya jadi kufur dia. Tapi kalau dia menyatakan bahwa itu diitikadkan bahwa itu haram, tetap tidak termasuk kufur, cuma dosa besar. Jadi ada di bawahnya tuh, in alima hadhil af'al halalan kafara, jika dia menduga aizona itu hadhil af'al, perbuatan yang tadi 10 itu adalah af'al halalan kafara, maka dia adalah kufur, dikatakan halal ya, enggak haram, maka dia termasuk kufur. Kalau dikatakan haram, maka tidak jadi kufur. Ya, kufur. Paling banyak 10, tidak berapa kolam 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 kolam, 26, 27, 28, 29, Nabi Muhammad bima 'allamtana rabbi alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati